Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar dari jurusan Ilmu Ekonomi NIM 180601211. Dalam memenuhi tugas akhir dari ekonomi regional, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis produk domestik regional bruto Provinsi Sumatera Selatan. Ada dua metode yang digunakan dalam analisis ini. Yang pertama adalah location question atau LQ, yakni perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional atau wilayah atasan. Kedua, ada dengan cara analisis shift share. Analisis shift share digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang tinggi atau nasional. Nah, pada analisis EKI atau location quotient, yang ini perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional atau wilayah atasan. Nah, di sini ada rumus LQ. Lalu kunci dari LQ tersebut adalah jika LQ lebih dari 1 sama dengan basis, peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Jika LQ kurang dari 1, itu berarti non-basis. Peranan sektor tersebut di daerah itu lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional. Jika LQ-nya 1, hanya mampu melayani pasar, belum mampu keluar. Selanjutnya, analisis LQ di Provinsi Maluku. Basisnya ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lalu ada konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Lalu juga ada jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Analisis shift share terdiri dari regional share atau RIJ atau provincial share yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah atau kabupaten atau kota dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi atau provinsi. Hasil perhitungan tersebut akan menggambarkan peranan wilayah provinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten. Jika pertumbuhan kabupaten sama dengan pertumbuhan provinsi, maka peranannya terhadap provinsi akan tetap. Kedua, ada proportional share, proportional atau industry mix, shift atau PIG. Adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor satu dibandingkan total sektor di tingkat provinsi. Jika nilai proportional shift positif, berarti daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara regional bertumbuh dengan cepat. Jika nilai proportional shift negatif, berarti daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat pada tingkat proporsi. Nah, lalu ada analisis proportional share Provinsi Sumatera Selatan. Sektor-sektor yang berspesialisasi bertumbuh dengan cepat contohnya adalah pertanian, kehutanan, perikanan, lalu ada pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besaran eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Ketiga, ada differential shift. Adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah atau kabupaten dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Suatu daerah dapat saja memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat. Lingkungan di sini dapat berarti lahan, tenaga kerja, maupun keahlian tertentu berdasarkan keadaan tersebut. Maka dibuat perumusan shift share secara kuantitatif. Jika nilai diferensial shift positif, itu berarti menunjukkan sektor tersebut memiliki keuntungan lokasi yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Jika nilai diferensial shift negatif, menunjukkan sektor yang bersangkutan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Di dalam analisis differential shift, ada beberapa basis ekspor positif. Contohnya pertanian, kehutanan perikanan, industri pengolahan,
pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi pergudangan, penyediaan akomodasi, makan, minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi. Juga ada real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Lalu juga ada jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Lalu terdapat jasa-jasa lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat analisa PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Dari 2018 hingga 2019, PDRB Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan. Dapat kita lihat dari data tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis PDRB Sumatera Selatan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.